أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا أيها الإخوة الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin segenap jemaah subuh yang berbahagia, marilah kita sama-sama kembali mengevaluasi diri kita. Misal nama ikan itu kan terakhir, ikan duluan, artinya Allah duluan yang kita ikutkan di dalam hati sudut pandang kolbu kita melalui pandang kasat mata kita. Nah artinya makna dalam keyakinan kita tadi tetap istiqomah kolbu kita kepada mengingat Allah itu bukannya. Tapi kita indah karena tertutup sama sekali, terhijab sama sekali apabila melihat memandang kepada sesuatu apapun, lepas landas kepada sesuatu apapun, bahwasanya sesuatu ini menunjukkan alamat ataupun ciri dan tanda yang menciptakan sesuatu itu hendaknya Allah. Makanya saya utarakan pada awal tadi, kita berhimpun dengan Allah dan kembali harapan kepada Allah. Maka dan cara ini Allah yang adalah ia arsalah telah menyampaikan risalah dengan nah artinya dengan tanda kutip segala hal ihwal yang kita temui di dalam aktivitas kita sehari-hari ini adalah melalui petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditunjuk mungkin tak sampai ke sini. Dengan ditunjuknya ini artinya inilah yang dikatakan dengan agama yang hak, akal yang sempurna. Dengan akal yang sempurna ini yuzhirahu ala dini kulli, dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam akal itu secara menyeluruh dan keseluruhan. Walau karihal munafiqun, tidak termasuk golongan orang yang munafik. Nah oleh karena itu jemaah salat subuh yang berbahagia ini sebagai mukadimah. Namun berbicaranya kita dalam hal ini di dalam metode ilmu ihsan Allah tauhid. Karena kalaupun kita tinjau dari berbagai manuver bahwa kalimat tauhid ini tentu selalu mengesahkan di dalam tuntunan dan tatanan kehidupan. Karena kalimat tauhid itu kalau kita selusuri dari mufradnya berawal dari kata ahad. Ahad itu bermakna ahad. Ahad itu selain. Wahidu lagi mengesahkan. Tauhidan itu betul pemahaman. Nah untuk itulah di mana salat subuh yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita berangkat dari mengesahkan Allah melalui asma. Pernah dengar asma? Nah, alhamdulillah. Suatu pasal yang kedua dari 4 pasal. Yang kedua ini adalah pada menyatakan asma. Asma itu berasal dari kata isim. Isim itu ismun itu dimana nama. Asma itu jamak dari kalimat isim atau ismun. Jadi segala nama, semua nama di permukaan bumi ini isim. Nah isim-isim ini
Nama-nama ini tentu menunjukkan kepada yang punya nama. Kukira tidak ada di alam ini yang tidak ada nama. Kita sama-sama berpikir, ada tidak di alam semesta ini yang tidak ada nama? Ada tidak? Mungkin sepengetahuan kita secara manusia ada nama. Nah, nama inilah yang penting dalam arti kata kita ketahui, karena nama ini menunjukkan wujud musamma yang punya nama. Wujud musamma yang punya nama. Saya bicarakan umpama di langit itu bermacam-macam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tatkala malam kita lihat bulan, kita lihat bintang, kemerlapan dan lain sebagainya, planet dan segala macam. Tapi bintang dan bulan itu dapat kita pandang tidak pernah berpisah dengan langit tersebut. Tapi setiap malam kita menggunakan cahaya bulan. Tidak kita sadari bulan dan bintang itu tidak pernah terpisah kepada langit tersebut. Maka hendaknya kepada kita pada hal yang menyatakan tentang tauhidul asma, karena kita ini identik dengan asma ini adalah yang diistilahkan zikir asma. Pernah nih dengar zikir asma, zikir namo. Salah satu contoh di dalam teks Al-Quran mengatakan azkuruni azkurku washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah 121. Bahasa teksnya azkuruni. Kita kadang membaca tafsirnya azkuruni, ingat kamu akan aku. Teks makna tafsir ingat kamu akan aku. Jadi artinya kita ini ingat itu kepada aku, kata Allah. Azkurkum, kemudian aku ingat dengan kamu. Jadi modal awal, modal yang semestinya kita ketahui, kita ingat itu artinya Allah itu yang mengingatkan kita. Tapi upaya kita dalam konteks tuntutan, kita nak ingat kepada Allah. Apa modal kita? Kita sama-sama bertanya. Apa modal kita? Nah, artinya Allah Maha Kasih, Maha Sayang itu diinteraksinya dulu kepada kita. Upaya kita untuk mengingat kepada Allah segala nama ini, baik nama yang berada di bumi ataupun di langit, nama ini menunjukkan yang punya nama. Menunjukkan yang punya nama. Saya katakan tadi, saya mengisalkan umpama gelas kopi ya. Kira-kira kita minum kopi itu sama gelasnya kan? Tapi kalau tidak kasih gelas, mana kita nak minum? Dah baca kan? Nah, kita pada saat itu terpaku kepada bijana, terpaku kepada wadah, terpaku kepada postur. Sementara isinya bijana ataupun postur tersebut ini sangat berharga. Nah, oleh karena itu menyatakan tentang tauhidul asma ini sebenarnya dari awal mulai kita ngerti nama-nama. Nah, tinggal cara upaya kita bagaimana untuk mencari. Kalau pendapat dari sebagian orang sufi mengambil dalil sebagai berikut. Tahu dengan pelako, tahu ya, nior, tahu baru sama sendi, macam ini. Kelapa itu yang pertama ada kulit keras, yang kedua ada sabun, yang ketiga ada batok ataupun sayap, yang keempat ada
isi kelapa. Setelah ada isi kelapa, mama akan ngajarin minyak kelapa. Sementara minyak kelapa itu tidak pernah berpisah dari tempurung kelapa dan isi kelapa tersebut, artinya melalui proses. Nah, kelapanya itu mulai dari kulit sampai ke dalam, bahkan sampai airnya pun itu air kelapa. Masih disebutkan ada? Masih disebutkan. Sementara itu hari-hari. Tapi akhir-akhir ini bukan kelapa yang susah, minyak kelapa. Ini tentang kaidah. Mengapa ini kami ilmiahkan di sini? Oleh karena kita jujur selama inilah kebablasan oleh hidup dunia ini. Inilah yang menjadi tirai, menjadi dinding kepada kita. Makanya kita ungkap di dalam cerita tentang keabsahan Asma ini adalah menurut di dalam kitab ini cara untuk membiasakan dengan nama. Bagaimana cara kita membiasakan dengan nama? Setiap kita menyebut nama pasti ada yang punya nama. Tidak ada nama yang tidak ada punyanya, yang tidak ada bentuknya, yang tidak ada sarananya, pasti ada. Nah, untuk memastikan ini, semoga membaca di tangan. Kalaupun saya sebutkan tadi, saya upamakan kelapa atau sapu aja, tidak bisa. Benar, tidak bisa. Tidak bisa. Artinya lepas dari kontrol akal itu secara ilmuwan manusiawi. Inilah yang saya katakan. Karena menurut cerita kronologisnya, tak ubahnya seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau laksanakan Isra Mi'raj, kita masih ingat, sampai langit ketujuh. Malaikat Jibril tidak mampu, tidak sampai mendengar. Diserahkan sepenuhnya wahai bagi Rasulullah SAW. Kami setempat sebanyak 7. Kami hancur dan binasa. Tapi sepengetahuan itu, si malaikat itu punya sosok itu tidak. Tapi dia mengatakan dia hancur binasa. Silakan Anda langsung berjumpa dan bertemu Allah Subhanahu. Nah, artinya dengan tanda kutip makhluk manusia yang sempurna. Sempurna dalam arti kata menjalankan akalnya. Makanya saya ambil intisal ataupun takbir tadi ataupun takwil tadi. Kalau habis mulai dari kulit kelapa sampai ke isi kelapa itu tidak terjangkau oleh nalar akal kita lagi. Walhasil Allah memberikan ilmu ini sehingga ini kamu tak mampu selain aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, petunjuk ini tidak pernah kita analisa. Tidak pernah kita curiga mampu macam ini, mampu masuk kita semakin hari semakin perjalanan usia berbulan. Walhasil kita terus menerus bergelimbang dalam nama. Bahwasanya nama ini kita ketahui, kita tinggal dari konteks bahasa Arab. Nama itu adalah nama itu dimana tidur. Ya namu selagi tidur, nauman tidur beneran. Jadi namu ini saya ambil satu kalimat namu kamu di atas KTP. Kayak dia baru nama kami ini tertera di identitas KTP. KTP kami tadi tercecer di
disimpan 4 gandus di sana. Begitu tercecer ketemu dengan KTP atau identitas, dibawalah oleh seseorang. Entah nama ini tadi dibawanya ke kemaksiatan atau kebajikan. Kalau dibawanya kemaksiatan, begitu dia berbuat yang nakal itu ditinggalkan KTP di teras mereka itu. Tapi yang dikejar siapa yang punya nama? Apa pelaku itu? Apa yang punya nama? Jelas punya KTP. Ini kita semua ditinggalkan di sini. Ataupun TCK. Dikejar sementara yang punya nama itu tidak tahu nama dulu. Tapi masih jenakan di rumah dan lain sebagainya. Tahu-tahu dikasih data berdasarkan identitasnya. Tapi sebaliknya juga kalau nama itu dibawa kepada perbuatan yang baik, yang akhirnya nama kita tadi terungkap harum lah, baiklah. Maka nama ini hati-hati para ibu sekalian. Sekarang itu nama berbeda. Pada gilirannya mengerucut dan pertama kita nama aku mayat. Jangan senang banyak nama. Akhirnya sudah mayat apa? Jenazah. Sudah jenazah apa? Dan almar. Ini yang kita pikirkan. Berat Pak, kalau beban namu ini berat Surabaya. Kita berjawabkan. Jadi kalaupun kita namu dalam arti kata ini satu tidur, maka kita bangunlah dalam kita dengan sering ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi konteks ini supaya kita tadi terlazim membangun kan menyebut nama aku bisa berlaku pas dan seterusnya hari-hari kan itu ya. Benar kita menyebut nama Allah. Aduh, waktu secara ritual. Tapi yang non ritual, manual terus kita sebut. Nah di balik nama itu yang menciptakan segala sesuatu itu sesungguhnya Allah itu sendiri. Jadi kita tidak terlalu bahas betapa nanti. Begitu kita nyebutkan nama Allah, sumber asal itu adalah nama Allah. Makanya untuk menselaraskan hal ini, kita banyak-banyak kalau nanti kata mengusahakan menyaksikan hati, menyaksikan hati dengan hati orang hati kita sendiri. Jadi untuk menyaksikan dalam hati ini perlu pula artinya punya hati yang suci. Nah hati yang suci itu segala sarana yang mungkin untuk ciptaan Allah tidak mampu mensucikan kita kecuali Allah itu sendiri. Maka kita dalam artian untuk mengingat mensucikan hati tadi segala asma ini bermula berasal terbit sumbernya dari Allah itu sendiri. Ini dalam konteks keyakinan. Artinya hati kita tadi tetap berjalan berdiri terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya katakan azkuru, ingatlah kami. Artinya modal dasar untuk ingat itu dari Allah. Baru baca kita menunggu ini tidak kita maksud dengan mengingatkan sumber yang membuat ingat kita dari Allah. Ya, tahap depan. Namun terus bukan sementara diri kita dan ini ingatan Allah. Timbul pertanyaan, bertempat apa berlokasi? Tidak bertempat, tidak berlokasi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dengan keterangan wal akhir Allah yang awal, Allah yang akhir. Mungkin cara jeda waktu yang panjang sekitar selama ini tahu bukan sekedar Allah, tapi
untuk tolak ukur kepada pribadi kita. Ini tolak ukur cara pemakaian untuk supaya kita tadi senantiasa terus menerus. Dia yang awal sebelum kamu ngomong, Allah itu dulu. Sedang ngomong itu kalamnya, akhir kita ngomong kembali kemana? Kembali ke Allah. Ini salah satu contoh. Tatkala kita membaca Fatihah, itu misal simpel. Bismillahirrahmanirrahim. Stop kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari bismillah ke alhamdulillah. Baca dulu. Ini kuasa Allah. Tak pernah kita ingat-ingat apa sih sesudah alhamdulillahirabbil alamin terus sampai malah dolil amin. Sementara nama-nama yang kita sebut mulai dari bismillah sampai walhamdulillah itu nama yang punya namanya ini yang kita cari. Rupanya yang punya nama tadi meliputi dari sebelum kita membaca bismillah, sesudah baca bismillah sampai kita alhamdulillah dan walhamdulillah amin dan seterusnya aktivitas kita sehari-hari. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Susah kan? Karena kita meliputi dari segala nama yang kita baca ini kita sebut nama makan, minum, tidur, sholat, di nama ini ditunjuknya terus, tidak pernah berpisah dengan lama. Tatkala kita makan, kita mengajak makan itu sebelum makan. Kalau udah makan baca dan ngajak makan, baca lagi, makan. Jadi nama-nama itu terus berkelimpahan. Nah kalau kita tidak kita cermati, maka nama ini menurut ada spesial Al-Quran man adidal asma dunal mana faqad barang siapa tahu dengan nama dan tahu yang menciptakan pengorbankan nama, hak paten yang punya nama, maka kita berkembang dalam keingkaran na'udzubillah. Nama inilah yang akan membawa salah satu kebahagiaan dengan nama itu nama itu sampai berapa 99 Asmaul Husna. Selanjutnya ini surat metode sadar berulang dari niat besar Allah dengan asma yang itu engkau pandang dengan mata kepala. Nama lagi. Kamu pandang dengan mata kepala, kamu dengar dengan telinga. Mata kepala itu mengenal kejadian makhluk. Kita dengar dengan telinga, pendengaran yang datang apapun. Artinya kamu memandang itu dengan sifat basornya Allah, kamu mendengar dengan sifatnya sama. Sifat sama aja pada telinga kita tidak bisa mendengar, tidak bisa mendengar. Nah artinya yang kita dengar itu dulu, nah, yang kita pandang itu dulu. Nah inilah yang istilahkan musyahadah. Sebenarnya tidak terlalu susah, cuma kita banyak kurang teliti. Karena hal tersebut sudah ada pada kita, masing-masing ada pada kita. Kalimat awal tadi saya katakan apa? Ini katakan introspeksi diri. Apabila muslim aparatur sipil, menunjukkan berat-berat. Jadi ingat sekali lagi cara metode kita mengesahkan Allah dengan segala macam. Kita lihat dengan mata kepala, kita dengar dengan menguasai mata
masih baca dulu. Sifat terima masih baca dengan artinya sifat Allah masih bersifat gitu, bukan sifat itu ya. Bukan sifat itu, sifat Allah. Ketahuilah sifat. Nah kalau sifatnya Allah tadi, nah artinya asma'nya Allah teringat, mendengar, mata memandang. Nah ini artinya asma namanya Allah. Jadi dia mandang ini bukan mata, maknanya adalah dipandangkan oleh Allah melalui panca indera mata. Telinga mendengar, bukan telinga yang mendengar, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat samanya yang dilewatkan melalui telinga. Ini yang kita. Nah artinya di dalam hal inilah Pak, di dalam alam ini menunjukkan salah satu kemaslahatan yang saya katakan tujuan ini alam syariat, mata alam syariat, alam hakikatnya itu. Syariat itu akwal, syariat itu perkataan, waktu itu afal, torikot itu perbuatan itu, waktu itu akwal, hakikat itu keadaan itu. Wal ma'rifatu rasul ma'rifat itu adalah kepala harta. Empat tingkatan asma, sifat dan zat kita lewati, kita pahami, kita praktekkan, kita interaksikan, kita actingkan dalam keseharian kita semua usia masih bersemayam pada diri kita. Gunanya apa? Artinya menghilangkan satu keraguan, menghilangkan bima, menghilangkan khayal, menghilangkan suuzon dan lain sebagainya. Walhasil singkat cerita kita tadi, tiap berpindah, tiap berbuat yakin tidak ragu, pasti apabila kita berbuat adalah ridho Allah Subhanahu. Ini harapan kita. Jadi tidak ragu lagi mau baca benar Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Tidak ragunya kebesaran Allah itu sebahagian kecil ada pada diri kita. Sebagian kecil, bukan secara menyeluruh, bukan. Sebagian kecil di yang lain-lainnya itu kebesaran Allah. Tapi oleh karena Allah itu sangat besar, sehingga kita tidak mengerti. Kalau seolah-olah itu menjadikan. Oleh karena itu, dengan cara ini kita sama-sama dapat kembali asma ini merupakan salah satu dalil atau instruksi hadis qudsi mengatakan dengan tahap riyadhanya zalam takun asma. Kamu tidak tahu dengan aku sebelum bayar upaya Allah. Kalau kamu tidak tahu sebelum bayar aku dia sudah menyebut li'anna la atlubul asma, karena aku kata Allah tidak pernah berpisah dengan nama. Itu dalam masing-masing setiap nama tidak berpisah yang ada cuma asal sebutnya. Karena nama yang saya katakan ini, yang punya nama itu kalau bahasa Arabnya Qaim. Saya misalkan dengan kata berbagai nama ikan itu walaupun dia tadi sebentar ke darat, ke kalangan, asal ikan itu di dalam laut.
kata perumpamaan. Tapi sayang si ikan tadi tidak tahu dengan laut alias arah. Meskinya sang ikan itu sampai kemanapun, dia tetap ingat asal dari laut. Itu tak ubah rumah. Nah artinya tidak terlalu bahasa di dalam yang kita paksakan. Enjoy life. Tadi kita tahu itu merah. Ini dimana sholat subuh yang berbahagia. Nah di dalam hal ini memang tidak semudah itu untuk mendapatkan dan menerjemahkan. Perlu dengan pola pikir, perlu dengan khusyuk. Karena berpikir adalah saya dulu Rasulullah Mantola bahasa itu barang siapa menuntut sesuatu apapun dengan sungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan. Menjadi bagian Rasulullah. Bapak jemaah sholat subuh yang berbahagia, perlu kami garis bawahi sebagai bentuk kita setiap hari pasti berbicara masalah nama. Nah setiap nama pasti ada bentuk, setiap bentuk itu pasti ada perbuatan. Bentuk dan nama ini adalah kita dengar melalui telinga, dan perbuatannya itu kita lihat melalui mata. Nah sehingga kita tadi untuk mengecapkannya bagaimana. Nah oleh karena itu melalui sholat Allah berasma ini maka kita jangan menghindar dari nama. Contoh dosa, pahala nama, surga nama, neraka nama. Cuma kita ini dihantui kalau neraka itu lemah. Mana neraka itu? Kita lemah. Nah kalau itu nama itu neraka itu tidak lemah, bagaimana upayanya kita tadi menghindar dengan niat dan cara kita. Kalau macam itu neraka tidak lemah aku surga masih lemah kamu memilih. Tapi ini. Nah justru kita nak milih pada saat itu kita cari solusinya. Memang rata-rata secara manusia tidak tahu yang memang pasti lemah. Lemah ataupun tidak lemah, surga ataupun neraka dengan nama. Yang punya nama menciptakan surga, yang punya nama menciptakan neraka. Surga yang dunia, neraka yang oleh karena kita tidak konsekuen di dalam menjalankan ajaran maka kita terancam. Maka terancam timbullah dari puasa-puasa, goyang, lagu, nyesal, waham. Dengan asma-asma kita dapat istiqomah, meyakinkan segala sumber daripada nama itu pasti Allah yang punya nama. Bapak Ibu sekalian, sebahagian kecil dari nama-nama panjang cerita masalah asma ini. Ini dengan asma ini berlimpah untuk dalam kesalahan supaya mengawasi diri itu dan biasa dan relasi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar ucapan yang secara khusus. Inilah alam itu selalu kita ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan oleh Rasulullah berbicara jangan dusta. Arti dusta itu mengerti itu bukan kalam kita, bukan kalam bahasa, bukan kalam kodim alias kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhiri dengan berdoa. Salam.